Halo Sobat Sabah, ketemu lagi di Balai Sabah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pertama, saya mengucapkan terima kasih luar biasa karena terakhir kemarin sudah menyentuh 1000 subscriber. Mohon dukungan, tonton terus channel Balai Sabah, sebarkan dan berikan like ya. Jangan lupa untuk di subscribe untuk rekan-rekan yang lain. Mudah-mudahan bisa disebarkan ke rekan-rekan yang lain. Untuk kali ini saya sedikit membahas mengenai stockmanship, atau kalau ada ABK atau misalkan ada operator atau ada supervisor atau ada peternak, itu di dalam kandang harus ngapain sih? Apa yang harus dia lakukan? Nah, itu nanti sedikit saya ulas untuk pembahasan kali ini. Ikuti terus Balai Sabah. Jadi untuk stockmanship atau manpower atau tenaga kerja yang ada di kandang, siapapun itu ya, mau ABK, mau petugas penyuluh lapangan, mau supervisor, mau manajer, ataupun buat Sobat Sabah yang menjadi peternak, kita ketika masuk kandang itu sudah dibekali oleh Tuhan, itu berupa panca indera. Nah, seorang peternak atau siapapun itu yang ada di kandang, stockmanship atau manpower, itu harus bisa memaksimalkan panca indera tersebut. Kita punya penglihatan, kita punya penciuman, kita punya indera perasa, kemudian kita punya pendengaran ya, dan kita punya lidah pengecap. Nah, kali ini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah dari pendengaran terlebih dahulu. Untuk pendengaran, ketika kita masuk kandang, itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendengarkan dari behavior atau tingkah laku ayam. Suara mereka seperti apa? Apakah mereka nyaman atau tidak? Itu dilihat didengar ya dari suara mereka. Apakah suara ayam ini ada gangguan pernapasan atau tidak? Itu bisa dari pola bernafas mereka. Ada cekrek atau tidak, ada bersin atau tidak, itu kan terdengar ya. Kemudian dari pendengaran yang bisa kita lakukan adalah untuk cek equipment. Contohnya dari auger atau motor chain feeder sini ya. Di dalam ini kan ada apa namanya? Ada spiral yang untuk mengalirkan pakan. Ini berfungsi dengan baik atau tidak? Atau misalkan kita cek equipment di kipas atau exhaust fan, kita bisa mendengar bunyi pulinya seperti apa, kita bisa mendengar bearingnya seperti apa, putarannya normal atau tidak, itu bisa kita dengar dari suara kipas tersebut. Apakah suara kipas tersebut normal, atau mungkin berdecit, atau mungkin ada selip dan lain-lain. Itu pendengaran yang bisa kita manfaatkan. Kemudian yang kedua adalah mengenai penglihatan. Apa yang bisa kita lihat di dalam kandang? Nah, yang bisa kita lihat di dalam kandang banyak. Bisa sebaran ayamnya, bisa kemudian kondisi sekamnya ya. Misalkan sekam kayak gini, apakah sekamnya masih bagus atau tidak? Itu bisa kita lihat, kita amati. Kemudian dari keseragaman ayamnya, apakah seragam atau tidak, kita bisa amati. Kemudian apakah ada ayam yang sakit atau tidak, itu juga bisa kita lihat dari penglihatan kita. Itu kita harus jeli. Ketika kita masuk kandang, kita memutari kandang sambil kita mengamati kondisi di dalam kandang seperti apa. Yang utama, apakah ayam merasa nyaman atau tidak, itu bisa kita lihat dari pola tingkah laku mereka, menyebar atau tidak, apakah dia makan atau dia minum atau dia istirahat gitu ya. Kemudian kita juga bisa melihat, misalkan kita ambil ayam, kita bisa melihat banyak hal dari ayam yang kita pegang ini. Matanya seperti apa, bulunya seperti apa,
kakinya seperti apa, apakah ayam yang kita pelihara itu ada gangguan kesehatan atau tidak. Misalkan bulu, lengket, coklat, itu kan mengindikasikan bahwa mungkin sekamnya kurang baik, atau ventilasi yang kita pasang itu belum proper atau belum pas. Dan banyak hal lainnya ya yang bisa kita lakukan dari panca indera, dari penglihatan kita. Kemudian indera lain yang bisa kita gunakan adalah pengecap atau lidah kita atau perasa kita ya. Nah, ini apa gunanya? Misalkan ya, ini ada pakan di sini. Ini kita bisa cicipi aja rasanya seperti apa. Ini contoh ya. Nah, ini ada punya rasa khusus tersendiri. Kalau kita seringkali melakukan perasa, indera perasa kita, pengecap kita, itu kita bisa membedakan pakan yang yang saat ini datang, yang berikutnya datang itu seperti apa. Rasanya seperti itu bisa kita kecap dengan lidah kita. Atau misalkan ya, air ini. Kalau air minum, ini bisa kita lakukan dua hal. Yang pertama dari rasanya, ada perubahan rasa atau tidak. Air yang bagus kan tidak berubah warna, tidak berubah rasa ya. Nah, jadi secara fisik dia memang tawar, jernih, dan tidak ada rasa apapun itu. Atau ini dari air ini bisa kita lakukan dua hal, termasuk ke penciuman. Itu dari pengecap. Jadi yang kita langsung masuk ke indera penciuman. Indera ke berapa tadi? Ketiga ya. Dari mulai pendengaran, penglihatan, perasaan, pengecap. Nah, ini penciuman keempat berarti. Untuk penciuman yang paling bisa kita amati di dalam kandang adalah kondisi dari amoniaknya seperti apa. Itu bisa kita cium di dalam kandang itu seperti apa. Kondisi level amoniaknya seperti apa. Misalkan kalau amoniak sudah tinggi, tidak nyaman, itu kan baunya pasti menyengat, kemudian perih di mata. Nah, amoniak yang tinggi ini kan indikasi ada yang salah dengan kondisi di kandang kita. Itu pasti tidak sehat untuk ayam, karena amoniak dia merusak silia hidung, menyebabkan gangguan pernafasan atas. Nah, itu akan menjadi predisposisi atau pintu masuk dari penyakit pernafasan. Itu dari penciuman. Terakhir kita dari kelima ya, itu tadi keempat. Kelima adalah indera perasa kulit atau menyentuh ya, touch, bahasa Inggrisnya touch. Kita bisa megang ayam, kita bisa cek ayam, cek temboloknya penuh atau tidak, ayam itu makan atau tidak ya. Kemudian kita bisa rasakan kondisi tubuh ayam, hangat atau tidak, demam atau tidak. Kita bisa rasakan kaki ayam kedinginan atau tidak. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan dari indera perasa ini. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan panca indera kita untuk analisa permasalahan atau problem analisis di dalam kandang, itu kita akan jauh lebih jeli. Mungkin itu yang bisa saya share kali ini. Nanti aplikasi di lapangan bisa sobat sahabat coba sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa komentar di bawah. Kita misalkan ada pembahasan silakan dibahas. Ada pertanyaan silakan kita rame-rame di kolom komentar. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi. Terima kasih atas 1000 subscribernya. Salam sehat, salam sabar.